So guys, boleh kalian stay tune di sini dan supaya kalian juga bisa aman Instagramnya dan nggak kena hack, terutama buat yang followernya banyak kan. Followernya banyak, sayang banget kalau kena hack. Oke, jadi temanya kita hari ini seperti itu. Oke, aku coba akan undang dari pihak Instagram ya, karena ini aku mau coba post dulu. Nah, terus komennya, pin komen. Yay! Pin komen. Udah? Yes. Done. Sekarang aku akan undang Mas Peter Lidian. So, kira-kira kalian ada nggak sih yang kejadiannya sama kayak aku kemarin? Nah, udah nyambung. Hey, selamat malam. Good to see you again. Good to see you again. Kita belum bisa sepedaan nih. Iya nih, kakinya gimana? Udah meninggal, udah dibuka? Sorry ya, maaf. Wah, masih dibungkus. Lu jatuh loh, hati-hati. Udah copot jahitannya. Tapi ada bekasnya. Ada oleh-oleh. Itu baru namanya cyclist jati, ada oleh-olehnya. Ini, waduh, kacau. Tapi ya udah. Oke. Tapi kalau ditanya kapok, jawabannya nggak kapok. Masih tetap pengen jalan. Mantap. Aku besok sama teman-teman manjat ke Kintamani. Besok pagi jam 6. Kayaknya ada temenku juga deh yang berangkat besok pagi. Bilangnya ke Kintamani jam 6. Oh, jangan-jangan bareng nanti. Alright. Ya, ada seru banget sih sepedaan. By the way, malam hari ini kita bakal ngobrolin apa sih? Ya, malam ini kita mau ngomongin mengenai gimana caranya supaya aman dari hackers dan phishing. Benar. Jadi mungkin banyak teman-teman pasti udah sedikit tahu kejadian waktu beberapa bulan yang lalu, my account was gone, Instagram hack. Wah, hilang. Jadi kita pengen sharing di sini juga, mungkin banyak kejadian yang mengalami hal serupa, dan kemarin kebetulan hackersnya dari Turki, dan beberapa teman selebriti dan juga teman-teman influencer ataupun bahkan akun-akun yang lumayan banyak followersnya juga sempat hilang sih. Dan ya, so mungkin aku cerita sedikit kali ya Mas ya. Silakan. Jadi kejadiannya beberapa bulan yang lalu, mungkin teman-teman yang lagi nonton udah tahu detailnya itu seperti apa. Jadi asal muasalnya aku mendapatkan SMS. WhatsApp. Wow. Aku dapat WhatsApp. Iya, pertama dapat WhatsApp. Kenapa aku bisa percaya dengan WhatsApp itu? Karena tulisannya itu lumayan agak, katanya I'm violating the copyright. Jadi kejadiannya sebelum aku dapat WhatsApp itu, aku ngepost sesuatu tentang BTS. Jadi kan kayak, kok connect banget? Emang gue nggak boleh ya post something about BTS ya? I thought it was like, mungkin ada copyrightnya atau apa. Jadi connected banget gitu ya. I was like, ini pasti hubungannya pas abis ngepost BTS, tiba-tiba dapat WhatsApp bahwa kita melanggar panduan copyright dari Instagram bla bla bla, tulisannya panjang. Kalau akunnya nggak mau hilang, tolong masuk ke link ini gitu. And then I went through that link, dan itu masuk ke link account Instagram aku sendiri gitu. Dan ternyata dipandu bla 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 bla. Terus pada saat dipandu, dia bilang dapat kode nggak? Dapat, boleh di-share kodenya ke kita. Pada saat aku share kode itu kayak kehipnotis yang benar-benar kayak, ini kayaknya benar deh Instagram. Aku nggak kepikiran untuk ntar dulu atau gimana. Pokoknya nih kayaknya salah deh, gue nggak mau ya tiba-tiba abis nge-post BTS terus jadi kayak ngelanggar copyright apa, ya udah deh ikutin aja. Jadi kayak hipnotis gitu, terus kasih kode, tiba-tiba pas mau buka Instagram lagi, ke log out dan hilang.
Wah. Linknya tiba berapa menit kemudian ada orang dari Turki live menggunakan Instagram aku itu dan ngepost dengan bahasa Turki. So I was quite panic at that time and I was like, okay, ini kebayang dong. Lumayan banyak followernya dan aku beberapa ada kerjaan yang udah komit di situ dan aku cuma kayak oh my god ini gila sih. So yeah, that was my story sih. Cuma mungkin itu nggak sih Mas Peter ceritain gitu bahwa emang memungkinkan ya dari pihak Instagram gitu WhatsApp kita. Nah, kalau kita bicara dari komunikasi ya, sebenarnya kalau dari Instagram itu main komunikasinya itu ada di email. Jadi kita tuh nggak pernah DM, Instagram nggak pernah DM, nggak pernah WhatsApp. Kalaupun udah WhatsApp, jarang sekali, hanya masalah teknis. Nah, nanti aku mau ngasih nomor WhatsApp-nya nanti. Dan biasa kalau WhatsApp-nya itu ada centang hijau, verified dia. Tapi emang sekarang memang luar biasa pinter-pinter sih. Jadi social engineering dia itu apa ya? Kurang-kurang menipu mindsetnya kita. Luar biasa pinter-pinter itu. Ya. Tapi kenapa ya? Kok yang aku bingungnya adalah pada saat aku habis ngepost sesuatu yang aku nggak tahu ya, apakah mereka memantau kita kapan ngepostnya dan untuk masuknya pas, atau kadang-kadang juga ada yang bilang di pagi hari yang kita lagi ngantuk-ngantuk terus kayak panik takut terus kita langsung pencet linknya atau gimana. Kadang-kadang emang mereka memantau dengan benar atau memang secara random aja nggak sih Mas? Kayaknya sih random ya, dan lu kenanya pagi ya? Kenanya pagi-pagi sekali ya? Enggak, aku nggak kenanya pagi, aku kenanya siang, menjelang sore. Nah, iya. Aku sendiri ini hampir kejadian, dan ini nggak lama. Waktu itu kita lagi, yang kamu sepeda bareng yang hujan-hujan itu loh. Nah, jam 5.15, udah telat kan? Udah telat. Terus ada yang DM-nya juga sama, copyright nih, ini copyright. Jadi aku lihat, ada centang biru kan gitu kan. Centang biru ngakunya akun Instagram, centang biru, aku ikutin, ternyata kok mencurigakan. Begitu mencurigakan, saya cek lagi mencurigakan. Wah, namanya pagi-pagi kan kita nggak kepikiran ya, ikutin aja. Terus begitu lihat mencurigakan, aku baru fallback. Begitu fallback, baru dilihat lagi, ternyata akun itu akun biru, centang biru yang palsu. Jadi gini loh, jadi dia itu menghack akun centang biru dulu. Nah, pakai akun ini terus di-push ke kita. Jadi menurutku itu memang kebetulan, tapi memang di-push dengan cepat dia. Pagi-pagi, dan 5.15. Wow, gila sih. Jadi memang sekarang semakin apa ya, untuk mendapatkan followers atau menghack followers yang lumayan agak banyak, followersnya lumayan dengan cara yang lumayan kreatif ya. Sekarang berbagai cara bisa dimasuk. Aku juga pernah ya Mas, jadi setelah kejadian itu, aku tuh di email lagi. Jadi berusaha dimasukin lagi, aku berusaha dihack lagi, dan kebetulan aku udah aktifin yang itu two-factor authentications. Yes, aku udah aktifin itu, dan pada saat aku aktifin itu, aku langsung tahu bahwa ini mereka lagi berusaha untuk masuk ke dalam account aku gitu. Dan aku nggak mau tertipu dua kali, karena sekarang mereka tuh bukan ke WhatsApp lagi tapi ke email. Nah, kadang-kadang kalau email kan kayak tadi Mas Peter bilang gitu, Mbak, kalian selalu meng-email kita komunikasinya. Tapi aku berusaha double check lagi, aku lihat alamat emailnya ternyata @gmail.com gitu, tapi Instagram @gmail.com gitu-gitu. Nah, itu dia. Jadi sekarang kompleksitasnya gitu. Kadang-kadang tuh kita susah membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu kan. Nah, ini beberapa tips nih. Biasanya ya, kalau email atau pesan palsu itu sebenarnya teknik hacking zaman dulu, itu namanya phishing. Nama kerennya phishing kan gitu kan. Nah, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi itu benar yang Luna lakukan. Cek dulu nama emailnya. Biasanya kan dia ada nama aliasnya misalnya Instagram kan gitu. Tapi kan dia ada emailnya, ada email address-nya. Nah, email address-nya dicek. Nah, biasanya kalau kita lihat di situ, tadi dulunya udah benar pakai alamat gratisan kayak Gmail tadi kan, alamat gratisan pakai Gmail lah, Yahoo, macam-macam. Ya, nah
Atau biasanya itu namanya juga aneh, misalkan Facebook, tapi Facebooknya O-nya 3, atau Facebook 123. Itu udah sangat bukan deh. Jadi kok ya, email jadi, jadi email aslinya mana aja, Mas? Emailnya itulah email instagram.com. Domainnya itu instagram.com dan facebook.com. Biasanya begitu. Nah, terus yang kedua, biasanya kan mereka mau dorong kita supaya buru-buru nih. Biasanya informasinya itu dia akan email dan nulisnya mengancam, quote-unquote mengancam. Sekarang itu mesti dirubah, diberikan passwordnya. Kalau tidak, itu akunnya akan dihapus. Biasanya begitu. Ada 2 modus operandi mereka. Satu itu adalah mengancam copyright. Nanti akunnya tidak dihapus. Yang pertama. Yang kedua adalah mau verifikasi akun nggak yang centang biru itu loh. Nah, itu juga banyak sekali. Nah, Instagram itu nggak pernah minta audiens kita itu centang biru. Nggak pernah itu. Nah, terus dia akan mendorong, biasa habis itu dia akan dorong kita untuk klik linknya. Nah, hati-hati jangan klik linknya itu. Nah, terus sesudah itu dia akan minta kita masukin informasi pribadi, nama akun, email, dan biasanya minta password. Sekarang kita pikirkan aja, buat apa diminta password lagi kan? Orang passwordnya kita di Instagramnya udah ada kan? Nah, so itu kompleksnya. Nah, kalau kita bicara tadi Luna udah benar sekali. Kalau ada email nih, gimana caranya bedain email asli dan email palsu? Di Instagram kita di dalam aplikasi itu ada email. Aku mau tunjukin ya sebentar. Ya. Nah, ini kelihatan nggak di itu HD? Ini soalnya aku nggak kelihatan screenku sendiri. Kelihatan ya? Ini di dalam handphonenya kita itu ada fitur email dari Instagram. Jadi ada, kalau email aslinya, email resmi, itu pasti dia masuknya ke aplikasi. Nah, jadi selain masuk dari email biasa, dia akan masuk aplikasi. Di luar dari email yang di aplikasi itu kemungkinan palsu. So itu. Nah, klik 3 baris itu, klik pengaturan, klik keamanan, dan email dari Instagram. Nanti habis ini aku akan post di tempatku juga, sama post tempat Luna kalau mau nanti ya. Nah, jadi kalau udah dapatkan email kayak gini ya, same thing dengan Facebook. Facebook itu bisa dilihat dari email terbaru dari Facebook di bagian keamanan dan login. So itu cara bedain pesan palsu sama pesan benar. Tapi intinya sih jangan gampang terlalu cepat percaya, karena biasanya kan kalau kita bicara akun Facebook ataupun Instagram, itu kan akun ibaratnya rumah kita sendiri kan. Kalau misalkan rumah kita tidak aman, artinya kita tidak membentengi rumah kita dengan aman. Jadi kalau menurut aku membentengi rumah kita sendiri, akun aku itu dengan cara frequently harus ganti password berkala. Dan terutama passwordnya jangan yang gampang, harus ada angka, letter besar, dan ya sesusah mungkin, tapi harus gampang diingat sama kita sendiri juga, jangan sampai lupa. Terus juga setelah kejadian itu, aku ganti email sih. Jadi emailnya benar email baru yang account khusus Instagram aja. Jadi itu salah satu, halo, Mas Peter? Ya. Oh, oke. So, aku pikir tadi nge-lag. Emang koneksinya memang agak jelek. Ya. Di Bali ya soalnya. Jadi ya gitu. Jadi memang disarankan memang untuk tidak membagikan password kita ke siapapun, karena memang bagaimanapun juga akun kita ya akun kita. Biasanya hal apa sih yang bisa membuat akun kita tuh jadi diambil sih, Mas, sama Instagram? Misalkan hal apa aja yang bisa tiba-tiba kita ibaratnya di apa ya, Instagram kan bisa menghilangkan akun kita kalau kita melanggar sesuatu, ya kan, biasanya. Dan itu kalau ada laporan yang banyak, biasanya kayak begitu, betul nggak? Nah ini, jadi Instagram itu tidak pernah menghapus akun tanpa pemberitahuan. Pasti diberitahu dulu. Dan beritahunya lewat mana? Lewat email. Nah, kalau kita balik ke cerita email tadi, jangan lupa cek dulu ini beneran dari Instagram bukan, gitu kan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita bedakan antara konten sama akun. Biasanya kalau bisa melanggar copyright, yang diminta untuk diturunkan itu kan, yang biasa diminta untuk kan konten, bukan akunnya kan.
Nah akun itu biasanya, nah ya begitu. Jadi mesti dibedakan. Nah kalau kita bicara dari konteks itu ya, mungkin aku mau bawa ke ini sih, bawa ke ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu memastikan tuh aman dan nyaman. Jadi di sosmed, di sekarang ini Facebook sama Instagram, kita tuh lagi aktif mendorong dua hal. Pertama itu dari sisi fitur. Jadi banyak sekali fitur keamanan yang biasanya untuk mencegah hacking dan phishing. Nah itu bisa diaktifkan, itu satu ya. Yang kedua kalau dari hoax ya, kita ini kan banyak sekali orang sekarang kan bentar lagi mau pilkada ya, khawatirnya kan banyak hoax nih, banyak hate speech. Nah ini kita ini pemeriksa fakta pihak ketiga. Jadi mereka itu akan nandain ini hoax, ini bohongan nih, kan gitu kan, itu hoax kan ditandai. Nah selain itu kita sekarang lagi aktif nih, kita lagi aktif membuat kampanye nyaman di sosmed. Nah di sosmed itu kerjanya bareng sama siapa? Itu ada karikatur, Sinopal. Nah terus ada si Dalam Pelo, ya kan? Terus kita kerjasama dengan detik.com juga, terus sama podcast Box to Box. Jadi isinya apa? Isinya itu adalah konten edukasi supaya orang tuh pertama bisa ngenalin hoax itu kayak apa sih? Yang mana hoax, yang mana benar kan gitu kan. Yang kedua itu menghindari penipuan online. Itu bahaya sekali juga itu. Yang ketiga menghindari phishing, hacking. Sama yang terakhir penting nih, gimana caranya mengenal fitur keamanan privacy. Dan kalau sudah terhack, gimana caranya recover account. Nah itu penting kan? Ya, gimana sih Mas, kalau misalkan kebetulan kan memang kalau aku email pihak Instagram bahwa aku menjelaskan kronologinya bahwa email aku kehack. Oke, buat teman-teman yang mengalami hal serupa misalkan, pada saat kejadian, apa yang harus dilakukan segera? Oke, cool. Jadi yang pertama itu biasanya kalau akunnya itu diambil, itu buru-buru cek email. Karena biasanya kalau akun itu dihack, itu Instagram, kalau orang hack, dia kan ganti email kan, dia kan ganti email supaya dia bisa ambil alih emailnya akunnya. Nah, Instagram biasanya kalau terjadi perubahan email, Instagram akan mengirim email ke email sebelumnya, alias yang pemakai asli, pemakai benarnya. Terus di situ akan ditanya, ada yang mencoba mengganti emailmu loh. Nah, di bawah ada satu link, ada tautan recover account-nya. Nah, jadi kalau itu masih keburu, itu tinggal diklik, emailnya itu akan kembali. Emailnya kembali, so itu pertama. Terus kalau misalkan telat, dia udah sempat ganti nih, berikutnya apa? Cara lain itu adalah meminta Instagram kirimin login, jadi ada dikirim satu link untuk buat login, itu ke alamat email ataupun handphone yang terdaftar. Nah, caranya gimana? Masuk aja ke apps-nya, kalau nggak bisa masuk nih, ya di login-nya, di halaman login kita klik dapatkan bantuan dari Instagram, dapatkan bantuan untuk masuk. Kalau itu Android, kalau iPhone lupa kata sandi. Nah dari situ bisa diminta untuk dikirimin link baru. Nah yang ketiga, kalau misalnya udah kambil akunnya itu udah di hijack gitu kan, gimana caranya supaya melaporkan account supaya kita bisa retrieve balik? Nah itu biar gampang, itu ada langkah-langkahnya di IGTV-nya detik.com. Ikut nanti habis ini akan balik. Intinya kalaupun sampai kejadian jangan panik, tetap tenang, pasti bisa kembali asalkan kita mengikuti semua panduan step to step-nya gitu. Jadi step by step-nya. Dan selama memang bisa dibuktikan adalah itu memang account kita, pasti akan kembali lah. Apalagi kalau kita udah mendaftarkan nomor telepon kita, email kita, dan data yang sesuai dengan apa yang kita punya, semuanya pasti akan kembali sih. Aku pikir sih kemarin nomor teleponku, jadi aku pegang. Jadi pada saat dikirimkan kodenya lagi, aku masukin, itu sih harusnya udah oke lagi sih. Karena kan hacker itu ya memang dia sempat mengganti email dan mengganti semuanya, lumayan agak panik sih. Tapi jadi buat teman-teman juga jangan gampang tertipu, untuk hoax juga jangan gampang tertipu untuk memberikan data, apapun bentuk data, mau kata sandi, mau nomor telepon, kepada orang-orang yang kita nggak tahu di email ataupun di WhatsApp. Please jangan gampang hanya dengan iming-iming bahwa kita melanggar copyright atau apa. Coba tenang dulu, dibaca ulang lagi, diingat-ingat lagi. Kalau tidak merasa melakukan kesalahan,
ya udah ignore aja. Toh kalaupun misalkan yang biasanya yang akan di ban itu pasti yang berhubungan dengan sara, pornografi, hal-hal yang tidak dianjurkan di Instagram, pasti kontennya akan dicabut. Kalau kita nggak merasa melakukan hal itu, should be fine, dan jangan takut, dan jangan mau untuk cepat-cepat masuk ke link itu hanya karena ada ancaman. Kalau aku sih, aku udah belajar banget berapa kali ada link lagi masuk gitu, misalkan dari email, dari mana, aku pas ngeliat, ini bohong sih, karena aku nggak melakukan hal-hal yang disebutkan di email itu, kayak melanggar copyright ataupun apa segala macam. Jadi langsung gitu. Terus juga untuk hoax segala macam. Jadi mulai hati-hati untuk menyebarkan juga. Nyaman di sosmed itu tidak hanya masalah ditipu hal-hal yang seperti itu, tapi juga untuk masalah berita-berita ya. Karena sekarang ini memang ya rawan, apalagi di sosmed itu kan nggak ada filter ya, semua orang bisa ngepost, semua orang bisa komen, semua orang bisa do whatever they want gitu dengan posting apapun gitu. Maksudnya mungkin tadinya lucu tapi ternyata itu bohongan, tapi kan bisa berakibat fatal juga. So hati-hati. Jadi kan harus bijak sih. Iya, jadi kan harus menjadikan sosmed itu tempat yang aman, nyaman, dan terutama apalagi mungkin buat orang-orang tua yang anaknya sudah mulai bermain sosmed, jadi nggak ngerasa deg-degan kan gitu. Jadinya mau bersosmed juga jadi aman aja, karena kita tahu bahwa orang sekitar kita juga punya tanggung jawab yang sama gitu, karena menyebarkan sesuatu yang nggak baik, mengambil alih account orang ataupun menipu, terutama ya banyak sekali kayak berbasis online shop gitu, taunya menipu kayak gitu-gitu. Kita juga harus hati-hati. Ya, zaman sekarang udah gila lah orang ya. Iya. Jadi kalau aku juga sama loh. Jadi pada intinya adalah begitu dapat apapun itu dia, yang pertama di otakku adalah mesti curiga dulu, mesti berhati-hati. Karena zaman sekarang itu memang mesti ekstrimnya berhati-hati sih. Jadi ngomong-ngomong ya, waktu accountmu itu di-hack ya, udah balik nih, habis balik itu terus langkah-langkah apa yang dilakukan Muna habis itu? Ya itu aku ganti email pastinya yang pertama kan. Jadi aku udah nggak pakai email yang awal aku daftarin di account aku itu. Terus kedua, two factor verification itu langsung aku udah aktifin juga.